Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa setanah air. Doa saya sehat, 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 sehat di tahun 22 lebih ceria dan rezekinya lebih diperlancar. Amin. Dulur, sekarang dengan maraknya berbagai tanaman yang ngetren termasuk apotek hidup, lur. Ini jahe merah, lur. Jahe merah. Jahe merah bisa ditanam di pot atau di media polybag seperti ini. Ataupun bisa juga menggunakan rempah-rempah. Ini namanya kapulaga, lur. Jadi kita sebagai petani bisa ambil alternatif tanam kapulaga, terutama di daerah-daerah yang tanahnya gampang longsor. Ini menguatkan tanah. Dan kapulaga ini juga punya prospek bagus seperti porang juga, walaupun beda konsumen dan beda pasar. Juga multigunanya berbeda pula. Tetapi enggak ada salahnya kita mengembangkan kapulaga, karena kapulaga ini termasuk bahan jamu, juga bisa digunakan untuk bumbu masak, multiguna lah, terutama untuk farmasi dan untuk kesehatan lah, intinya gitulah. Mungkin tempat jenengan belum familiar dengan kapulaga, atau mungkin belum familiar dengan tanaman porang. Kita sebagai petani harus semua dicoba, lor. Termasuk kemarin kita juga tanam kacang sancaici. Mungkin ada pertanyaan, apa kok nggak konsisten dengan porang? Kita porang sudah, jadi kita juga ingin mencoba hal yang baru, karena walau bagaimana semakin banyak jenis varian komoditas yang kita tanam, maka akan menambah income kita juga. Jadi passive income kita juga akan bertambah. Juga ditunjang juga tanaman-tanaman tahunan atau tanaman buah yang memang tanam sekali panen seterusnya, ya, di tempat-tempat atau di aset-aset kita. Jadi kita punya tanah kosong atau punya saudara kita punya lahan yang tidak terfungsikan, ataupun tetangga kita dekat rumah kita ada tanah-tanah kosong yang tidak terfungsikan, itu bisa didekati atau kita menitipkan tanaman kita, baik itu dalam polybag atau atau ditanam secara olah tanah, tetapi istilahnya ada bagi hasil. Dan saya yakin mereka yang punya tanah-tanah kosong yang terbengkalai pasti diperbolehkan, karena satu, tanahnya terjaga, yang kedua juga ada tambahan income untuk mereka, yaitu passive income di dalam asetnya gitu. Jadi mungkin yang jangka pendek itu aktif income-nya, tapi kalau di dalam aset yang sudah tidak terpakai atau aset tidur, itu passive income. Dengan cara collab seperti ini kita kerjasama, pasti ada hasil di suatu hari nanti, dan juga saling menguntungkan satu sama lain. Jadi kita perlu collab, tanam pun juga perlu tumpang sari
walaupun di situ tanahnya sudah ada pepohonan atau sudah ditanami apa, tapi kalau kita ada minat mungkin bisa dikombinasikan antara semacam kapulaga, jahe merah, kunyit, ataupun tanaman, jenis tanaman apapun yang sekiranya juga menghasilkan. Jadi dulur-dulur bisa memanfaatkan lahan-lahan yang memang tidak termanfaatkan, apalagi bisa bekerja sama dengan saudara-saudara yang punya lahan kosong di dekat rumah kita, atau saudara kita punya lahan yang kosong tidak produktif, cuma satu komoditas tanaman saja, itu bisa dinegosiasi untuk sama-sama menghasilkan. Ini suatu ide atau pencerahan, Lur. Jadi nggak ada yang nggak mungkin. Sesuatu misalnya tanam porang menjadi petani porang seharga rokok, itu cuma istilah dalam motivasi, dan tidak punya tanah pun bisa tak menjadi petani porang. Kita hidup di kota pun bisa juga menjadi petani porang. Jadi tinggal kita mau atau tidak mau, atau nonton saja, atau bahkan kita cuma seperti kompetitor bal-balan saja. Salam santun dari Madiun, salam cerdas luar biasa. Petani itu bebas, petani itu cerdas. Tetap semangat, Lur, dan jaga kesehatan masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwun.